Astagfirullah. Siapa bang? Sebentar dulu bang. Sampai jangan masuk dulu. Sampai ini siapa bang? Saya anak buahnya Sam Solar. Sam Dolar. Ya, Kamu anak buahnya Sam Dolar. ya Sam Dolar. Tujuan apa sampean tadi gedor-gedor pintu saya? Enggak memberi salam lagi sampean masuk gitu. Saya kesini mau bikin perjanjian sama kamu. Perjanjian apa? Apa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh bos kalian itu? Betul. Sam Dolar. Ya, saya ingin Astagfirullah. mengajukan bisnis terhadap kamu. Iya, sampean kalau memang ada perlu, namu yang bagus bang. Adab lah pakai. Jangan main gedor-gedor pintu pakai salam enggak sampean itu. Nggak perlu. Sudah sampean duduk. Oke. Tutup pintunya. Sampai punya nama siapa? Saya Putra. Sampai ke sini tujuan apa? Dan sampai betul memang anak buah ketua preman Sam Dolar. Ya. Apa yang ingin disampaikan oleh Sam Dolar? Jadi saya di sini diutus ingin mengajukan bisnis terhadap kamu. Bisnis. Ya. Sam Dolar ingin mengajak saya bisnis. Hmm. Bisnis apa? Pokoknya kalau kamu ngikutin bisnis ini, kita bakal untung gede. Apa yang ingin disampaikan oleh Sam Dolar? Coba kamu jelaskan. Kamu punya padepokan kan di luar kota. Iya, kan padepokan saya sedang membangun padepokan di lahannya Sam Dolar. Ya, betul. Makanya Sam Dolar tidak terima kalau ada sesuatu kebaikan di wilayah dia. Ya. Padahal saya ingin membuka pengajian saya. Makanya Sam Dolar itu berusaha untuk menggusur padepokan saya. Nggak perlu bikin begitu. Kita bikin hiburan malam di tempat itu. Astagfirullahaladzim. Di situ kita bakal menguntungkan. Apa coba? Apa yang ingin disampaikan oleh Sam Dolar? Coba ngomong dulu. Sam Dolar menyampaikan kepada saya Apa? bahwa kita harus berbuat perjanjian. Kamu nggak usah bikin padepokan seperti itu. Ini kita bikin hiburan malam di tempat itu. Kini hiburan malam. Ya, Berarti Sam Dolar ini ingin mengajak kerjasama sama saya. ya, Lahannya di mana? tempat kamu. Kok lahan tempat saya? Orang saya mau bikin pengajian kok. Mau ngapain kamu ngajak-ngajak seperti itu ke saya? Kalau penting kamu bikin tempat begituan. Ya sekarang begini bang ya. Abang Ura ya. Saya manggil Abang Ura aja. Ya. Sampean datang ke sini ditunjuk atau diperintah oleh preman Sam Dolar. Ya. Tujuannya untuk menyerahkan sertifikat saya. Supaya wilayah atau lahan yang saya ingin buat padepokan ingin dibuat hiburan malam. Jadi Sam Dolar ingin mengajak kerjasama. Ya. Ngajak kerjasama begitu. Ada-ada aja kamu. Nah? Itu bisnis yang sangat luar biasa. Ya bisnis buat kamu. Kalau saya kan ingin buat pengajian bang. Saya ingin bikin padepokan di situ. Gak penting kamu buat begituan. Apa untungnya? Ya kalau masalah untung itu Allah ya maha kuasa. Saya nggak mengharapkan untung. Saya hanya mengharapkan ridhonya Allah di dalam suatu perbuatan yang saya lakukan. Sudah, gak usah bikin tempat begitu. Kalau kamu ikuti kerjasama dengan kami jamin. Di situ tempatnya rame. Begitu. Ya, Sampai saat ini kenapa anak buahnya Sam Dolar itu selalu mendatangi rumah saya dan berusaha ingin mengambil sertifikat lahan itu. Itu kan lahan sudah saya beli, Bang. nah, kamu tidak dapat persetujuan dari bos kami, Sam Dolar. Mentang-mentang wilayahnya Sam Dolar, saya harus minta persetujuan gitu. Ya, jelas itu. Memang dia siapa? Saya kan saya sudah meminta persetujuan sama orang yang punya lahan. Orang lahan juga itu tunduk sama kami. Makanya Ya juga dia tunduk. Tapi kalau saya nggak tunduk, di dalam hidup saya tunduk hanya kepada Gusti Allah, Bang. Ya. Jadi kamu ngomong begitu depan saya. Kenapa saya ingin membeli lahan tersebut di tempat itu? Karena memang saya lihat tempat itu banyak sekali maksiat. Makanya saya ingin
mereka kembali ke jalan yang Allah ridhoi. Ya. Saya akan berusaha mengajak semua orang-orang di sana. Memang saya tahu semuanya preman-preman. Ada preman perempuan, ya, pakai celana pendek dan lain sebagainya, pakai baju pendek, ya. Mereka semua ini preman perempuan, baik preman laki-laki, semuanya mempunyai ilmu kaki besi. Ya. Sampai punya ilmu kaki besi juga berarti? Ya. Ya, tujuan saya kan baik, Bang. Jangan sampai murkanya Allah datang ke tempat itu. Sudah. Yang penting kamu ngomong itu depan Ya, saya. warga pun juga sebenarnya sudah geram sama kelompoknya si Sam Dolar itu. Membuat onar, malam-malam minum-minuman, ya, membuat orang terganggu, Ya, memang itu kerjaan kami. kemudian memalak-malak orang di luar sana. Ya. Ya, disitulah saya berusaha ingin supaya mereka sadar. Ah, susah. Sekarang kamu di sini berusaha untuk memberikan ajakan supaya saya ini bisa bisnis dengan Sam Dolar. Saya nggak mau seperti itu. Niat saya sudah kekeh ingin membuat padepokan di tempat tersebut. Apapun halangannya, apapun rintangannya, apapun gangguannya, saya akan tetap maju. Saya nggak pernah takut sama Sam Dolar. Kalau perlu dia datang ke sini. Ah, tidak perlu. Ya. Sengaja saya sudah 5 hari saya nggak keluar rumah. Saya jaga ini rumah. Karena memang Sam Dolar itu mengancam saya. Anak buahnya semuanya akan diutus ke rumah saya. Ya. Sudah, lebih baik. Kau pikirkan baik-baik. Jadi itulah kita buat hiburan malam. Saya nggak perlu. Nggak perlu saya seperti itu, ya. Usaha seperti itu. Lebih baik sekarang sampean pulang aja lah. Ngapain sampean itu, ha? Kesini sini menawarkan seperti itu. Saya mau buat padepokan, terserah saya lah. Kalau kamu mau, serahkan saja sertifikat itu sama saya. Serahkan sertifikat. Ya. Buat apa saya serahkan sama sampean, Bang? Hah? Nggak ada manfaatnya saya serahkan sama sampean. Andai pun si Sam Dolar punya uang juga untuk membeli lahan tersebut, saya nggak akan pernah jual lahan itu. Karena saya ingin membuat padepokan dan majelis. Sudah, jangan kau bikin-bikin semacam itu. Ya terserah, itu mau urusan Sam Dolar lah. Dia mau nerima atau enggak kehadiran saya, so silakan. Namanya kamu merusak wilayah kami. Saya nggak merusak, saya justru ingin membina. Ah, kamu siapa kemarin-kemarin tidak ada kamu. Iya, kemarin-kemarin. Sekarang kan Allah menghendaki itu semua. Ya sudah, itu urusan saya. Saya nggak pernah takut walaupun Sam Dolar mengancam saya. Saya nggak pernah takut sama anak-anak buahnya. Walaupun punya ilmu kaki besi dan lain sebagainya. Ya, Kamu sampaikan yang tuh. saya bilang. Sama Sam Dolar, sampaikan. Saya diperintahkan di sini. Ya kalau memang dia punya etika, datang aja ke rumah saya. Kamu dibilangin nyolotan kamu. Iya kalau dia punya etika, Bang, datang aja ke rumah saya. Ngapain? Sampean itu dibilangin. Malah berusaha ingin mukul saya. Kenapa sampean? Hah? Nggak bisa. Ini mau apa lu? Ah, Yang saya pengen semuanya bertobat. Mari sama-sama kita mengaji di sana. Jadikan tempat itu tempat yang penuh dengan aktivitas-aktivitas yang baik. gak penting itu. Ya, itu saja yang saya pengen, Bang. Ya, walaupun padepokan saya tukang-tukang digempur, nggak pernah takut karena memang semuanya saya sudah pagari. Nggak akan bisa. Buktinya apa? Saya mendapat telepon dari santri saya. Ada anak buahnya Sam Dolar 30 orang kalau tidak salah tadi menggempur padepokan saya, berusaha untuk menghancurkan padepokan saya. Nggak bisa masuk dia. Ya, nggak bisa masuk dia buktinya. Turun tangan Sam Dolar. Ya kalau memang dia Sam Dolar mau turun tangan aja ke sini temui saya. Dia Kalau bakal turun tangan nanti. Kalau nggak janjian di mana, saya akan datang dengan satu catatan, apa yang dia inginkan, saya belum tentu saya terima. Yang saya ingin, dia sadar bertobat, jadikan wilayah itu tempat yang penuh dengan aktivitas positif. Gak perlu tempat-tempat begitu. Dan jangan ganggu-ganggu warga, jangan minta-minta uang kepada warga. Nah, jangan mentang-mentang sampai yang punya ilmu kebal dan lain sebagainya, sok Memang jagoan itu urusan sampai. kami. Nah, bukan begitu, jadi manusia yang baik, Bang. Manusia yang bermanfaat buat orang, Bang.
Ini kamu gak sebanyak kamu. Apa? Kalau kamu gak mau serahin sertifikat itu, gue bakal habisin di sini loh. Esok coba keluarkan. Semua keluarkan ilmu sampean itu. Tunggu. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Keluarkan semua ilmu kamu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keluarkan semua ilmu kamu. Allah. 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 Apa? Sesak dada kamu. Datang ke sini marah-marah. Nah, sampai nggak perlu tahu ilmu apa yang saya miliki. Saya nggak punya ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Keluarkan semua ilmu kamu. Kalau perlu kaki besi kamu tuh keluarkan. Keluarkan kaki besi kamu. Allah. Keluarkan semua kaki besi kamu. Tendang saya. Saya bikin takut teman-teman. Kalau kamu nggak mau bertobat, akan saya bikin hangus badan kamu. Tetap nggak mau bertobat sampean. Ini anak buahnya Sam Dollar ya. Dia berusaha mengajak bisnis sama saya, tapi saya tolak. Ya. Lo apain di kaki gua? Keluarkan semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas. Allah. Allah. Allahu Akbar. Allah. 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 Apa ini? Hmm? Apa ini? Nggak bisa napas kamu. Lepasin. Makanya kan saya bilang, Bang, saya pengen kamu itu bertobat. Saya ngajarin bener loh. Ya. Saya membuka majelis di wilayah itu karena saya ingin semuanya kembali ke jalan yang Allah ridhoi. Jangan sampai wilayah tersebut murka. Allah murka. Baik loh tujuan saya. Tapi sampean malah berusaha untuk menghancurkan padepokan yang sedang saya bangun. Saya nggak pernah peduli, walaupun wilayah itu, saya nggak pernah peduli, walaupun tempat itu tempat wilayahnya Sam Dollar. Saya nggak perlu izin sama dia. Ya itu udah hak saya untuk membangun. Saya sudah izin dengan yang lebih berhak saya meminta perizinan, bukan kepada dia.
Orang-orang terpenting di situ pun juga setuju. Saya membuat suatu majelis agar melakukan aktivitas yang baik. Kenapa? Warga situ pun juga sudah geram sama perkumpulan kalian itu. Makanya warga-warga tuh mendukung saya di sana. Tapi sampai yang berusaha ingin menghancurkan. Saya nggak pernah peduli bang ya, walaupun $1 mengancam saya. Mending lo serahin sertifikat ke gua. Kalau serahin, semua keluarga diancam oleh Sam Dollar. Kamu nggak usah mengacam-acam keluarga saya kamu, ha? Kita habisi teman-temannya. Biarkan dia seperti itu. Ya, jadi gini. Jadi saya ini diancam sama warga, sama perkumpulannya Sam Dollar. Artinya warga-warga yang menjadi kelompokannya Sam Dollar. Makanya saya 5 hari nggak kemana-mana. Karena memang rumah saya ini diancam. Akan digempur oleh banyak preman yang berilmu. Ya, saya belum datangi markas dia. Karena dia berusaha meneror rumah saya dan keluarga saya. Tujuannya agar lahan tersebut saya berikan kepada dia. Karena dia ingin membuka suatu usaha lah. Ya usahanya nggak jauh dari maksiat. Ya, jadi saya tetap bersikeras ingin membuka majelis tersebut agar wilayah itu menjadi wilayah yang baik. Karena memang saya didukung banyak warga di situ. Warga sudah geram sama perkelompokan mereka. Pesan saya kepada kalian, tingkatkan terus keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki ibadah kita, maka Allah akan perbaiki segala kehidupan kita. Perbanyak membaca sholawat. Ya, perbanyak membaca sholawat. Rasulullah yang menjadi contoh kita. Agar kita ini menjadi akhlak yang baik. Mempunyai budi pekerti yang baik. Ya. Agar kita senantiasa mempunyai kasih sayang kepada semua makhluknya Allah. Ya, karena apa? Rasulullah adalah babullah, pintunya Allah. Ya, dari itu perbanyaklah membaca sholawat. Agar keberkahan hidup, keberkahan rumah tangga kita, Allah turunkan dan Allah redoi. Apabila Allah sudah redha terhadap suatu rumah tangga, terhadap seseorang, terhadap hamba, Allah mudahkan segalanya. Dari perkara rezeki, Allah lindungi dari orang-orang yang zalim. Artinya apa? Niatkan hidup kita untuk mencari ridhonya Allah. Apapun aktivitas yang kita lakukan, terutama aktivitas yang baik, ya, niatkan untuk mencari ridhonya Allah. Para suami yang menjemput rezekinya Allah untuk keluarga, niatkan, Bismillah ya Allah, hamba mengharapkan ridho-Mu. Semoga hamba mohon ya Allah, semoga Engkau anugerahkan rezeki yang berlimpah terhadap keluarga hamba. Agar hamba bisa membahagiakan anak istri hamba. Agar hamba bisa berbagi kepada orang banyak. Agar hamba bisa menolong orang-orang yang membutuhkan. Ya, niatkan seperti itu. Kalau segala aktivitas kita niatkan dengan baik, apapun hasilnya pasti akan baik. Ya. Innama a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Ya, untuk para suami dan untuk para istri, baktilah kepada suami. Karena ridhomu terdapat, ridhonya Allah terdapat di suamimu. Ya. Apabila suamimu lalai akan perintahnya Allah, tegur dengan cinta. Tegur dengan kasih sayang. Jangan tegur dengan suatu kekerasan, tapi tegur dengan kasih sayang. Ya, agar senantiasa kita menciptakan rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apabila ini kita jalankan dan kita niatkan, Allah akan ridho di dalam rumah tangga kita. Allah luaskan rezeki itu. Ya, semoga ada unsur pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.